Untuk agenda pada hari ini, ya kita awali dengan desain kemasan. Ya, ada beberapa hal yang mungkin barangkali sudah kita diskusikan di kelas, ya, dan ada beberapa tugas yang telah dilaksanakan oleh adik. Namun barangkali kita lebih bisa memperdalam untuk kaitan kegiatan sudah kita laksanakan di kelas, ya, di kelas daring, ya, dalam bentuk kegiatan praktek pada hari ini, ya. Adik-adik ini coba saya refresh kembali, ya, untuk fungsi dari kemasan. Ya, bagaimana kita ketahui, ya, fungsi dari kemasan itu apa? Banyak, ya, fungsi dari kemasan. Nah, yang pertama dan utama sebenarnya adalah untuk menjual produk. Jadi adik-adik hari ini beralih profesi menjadi desainer kemasan, ya, hari ini, ya, untuk merancang konsep kemasan yang baik itu bagaimana. Karena hakikatnya adik-adik adalah sebagai agen untuk bisa mentranslate, ya, atau mengkomunikasikan antara produsen, ya, dengan konsumen, itu yang penting. Bagaimana cara antara produsen dengan konsumen berkomunikasi adalah melalui packaging atau kemasan, ya, itu harus kita camkan di sini, ya. Selain tentunya memberikan informasi-informasi, ya, informasi-informasi terkait dengan produk, ya. Kemudian juga meyakinkan bahwa memang produk itu terjamin dengan baik pada saat awal setelah diproses dibuat sampai dengan di tangan konsumen, ya, jadi from farm to table sampai dengan di mejanya konsumen dengan adanya kemasan yang bagus, ya, vakum, higienis dan sebagainya, diyakinkan bahwa safety-nya itu akan bisa kita jaga. Nah, ini yang paling utama, ya, yang paling penting adalah menjual produknya itu. Jadi itu misi utamanya adik-adik pada hari ini adalah bagaimana dengan, karena kalau kita kaji adik-adik semuanya, ya, 80% keputusan dari pembeli itu adalah dari pandangan pertama pada saat melihat produk. Jadi tentunya ini kelemahannya UKM kita, ya, produknya bagus tetapi kemasannya kurang, ya, apalagi kalau telanjang, ya, nggak ada kemasannya sama sekali, nggak mungkin akan dipilih padahal produknya bagus, ya. Tentunya juga disertai sebenarnya 30-40% dari biaya kos produksi itu memang dari kemasan. Nanti saya tunjukkan situsnya. Jadi adik-adik kalau sudah nanti merasa nyaman, ya, dan terbiasa untuk mendesain, nanti saya tunjukkan ada di website itu, ya, tawaran untuk adik-adik kerja langsung di situ. Bayangkan, nggak usah nunggu lulus, adik-adik tinggal bergabung saja. Pernah dengar websitenya 1000.com? Pernah? Ada? Belum? Belum, ya? Oke, nanti coba saya tunjukkan situsnya, ya. Di situ juga ditawarkan tawaran-tawaran dari semua produsen, ya, tidak hanya terbatas makanan, jasa, ya, dan sebagainya, yang nanti bisa jadi itu adalah lahan adik-adik untuk mengekspresikan. Karena ini bukan hal yang mungkin barangkali harus kita pelajari mendalamnya. Ini adalah ekspresi. Yang membatasi adalah kreativitas dari adik-adik semuanya. Kita cuma sekedar pemantik saja, ya. Kemudian setelah itu kita serahkan pada adik-adik. Tidak terbatas kreasinya. Itu yang kita maksud, ya. Nah, ini ada beberapa yang wow, gitu, ya, kemasan yang wow, dan ini memang tidak banyak kita jumpai di Indonesia, ya. Ini beberapa diantaranya memang ada banyak di luar negeri, ya. Jadi ada beberapa yang memang justru menonjolkan isinya, ya. Ini tidak banyak komentar, ya, untuk produk strawberry, ditonjolkan aja isinya, kemudian ditonjolkan bahwa benar-benar lezat, ya, disimbolkan dari icon atau mungkin avatarnya, ya. Banyak sekali yang luar biasa, ya. Jadi seperti ini modelnya. Mungkin barangkali saya bisa tunjukkan ke yang lainnya. Nah, seperti ini, ya. Jadi nggak banyak juga kita jumpai, ya, termasuk juga di tempat kita, ya.
Biasanya kemasannya justru tidak mainstream ya. Ini istilahnya kan mainstream. Jadi benar-benar nanti kita buka, isinya adalah model kayak oven gitu ya. Benar-benar langsung kita image-nya langsung fresh from oven gitu ya. Jadi ini nggak ada ya, nggak ada. Karena memang relatif rate-nya bahasa Jawanya itu relatif mahal juga ya, dan nggak praktis, ya kan? Nah, tapi memang di luar negeri itu memang kompetitifnya sangat tinggi sehingga hal semacam ini menjadi concern utama. Ini yang menyebabkan harga packaging di sana itu mahal, ya. Dan satu lagi yang unik memang kalau selama kita di luar negeri itu biasanya memang fungsi kemasan itu bisa berlipat ganda, ya. Jadi banyak sekali yang sekarang jadi kolektor untuk kemasan. Ya enggak? Mungkin ada beberapa artis yang suka mengkoleksi ya. Ada yang suka mengkoleksi botol-botol ya, korek api dan sebagainya. Ya. Dan itu di forum-forum khusus malah justru diperjualbelikan. Karena ada botol yang tahun 18 sekian ya, itu harganya jauh lebih mahal ya daripada harga barang-barang yang bisa didapat pada hari ini. Ya, nah modelnya seperti ini. Kemudian juga, nah seperti ini juga, ya. Jadi ini juga belum ada, saya kira, ya. Di bag ya, tag ya. Jadi dipasang modelnya seperti hanger ini ya, gantungan baju ini kan juga ya. Luar biasa ya. Jadi orang melihatnya itu dengan perasaan senang, gembira, ini dia mendorong untuk beli. Padahal soalnya nggak butuh gitu ya. Banyak masih stok di rumah. Nah itu ya. Nah kemudian kita bisa lihat lagi apa contohnya yang ada. Nah seperti ini, ya, lucu ya. Jadi modelnya menarik ya. Jadi stunning, menarik. Nah ada lagi mungkin. Nah produknya seperti ini, ya. Ini barangkali yang di luar negeri juga dikombinasikan dengan smart packaging ya. Jadi nanti ini kemasannya akan berubah warna, seandainya produknya itu akan mengalami suatu retrogradasi atau pembusukan ya. Jadi benar-benar fair di sana. Luar biasa menarik karena diimiskan, ini sudah tahu dari awal melihat pandangan ya, jarak 2 meter, ini tahu kalau ini daging ayam. Ya, ini benar-benar menarik sekali. Ya, termasuk yang di atas, ini nggak banyak komentar, beda dengan di Indonesia. Ya, di Indonesia banyak sekali tulisan-tulisan yang melarang, malah justru kalau kita memang melarang itu berarti setengah mengajak sebenarnya. Ya kan, di bawah alam bawah sadar kita ada jiwa kayak semacam itu ya, jiwa menentangnya ada. Sehingga kalau orang di sana justru hal itu dikombinasikan dengan gaya humoris, ya, tentunya juga diselingi dengan harga jual yang sangat tinggi, pajaknya tinggi sekali. Ya, kalau rokok di luar negeri itu pajaknya sangat tinggi sekali, sehingga orang berpikir 2 kali lipat. Ya, nah ini juga diberikan simbolis ya. Udah nggak usah banyak komentar, kita ketawa ya. Akhirnya kemudian, oh iya ya, nggak usah lah kita kurangi gitu ya. Jadi ada peti mati ya, kalau untuk tempatnya rokok di sana. Ya, oke. Nah ini juga ya, barangkali banyak contohnya ya, bisa kita simbolkan ya dengan beberapa produk yang unik ya. Pasta ini juga demikian ya. Kemudian juga ini kemasannya juga berfungsi ganda ya. Selain ini nanti sebagai pemanis produk ya, juga di sana ini berfungsi ganda sebagai sendoknya ya, untuk tempat ngolesnya gitu ya. Jadi memang benar-benar tentunya memang ini kemasan primer dan kemasan sekundernya aja ya, ini telanjang. Bukan berarti ini kalau nanti karena potongannya sih ini ada kemasan sekunder. Ini keluar dari kemasan tuh sudah modelnya seperti itu ya. Nah banyak hal ya seperti ini juga. Ini adalah madu di sana ya, tapi ada wownya pada saat ini dibuka ya, madunya itu berterbangan kecil-kecil ya, sehingga kesannya itu benar-benar masuk ya, jiwa atau pesan dari hati ke hati produsen bahwa ini asli. Sudah tidak usah kita pungkiri ya, kalau memang sudah ada dibawa ke suasana seperti ini ya. Ini modelnya kayak ini, madu kemarin yang dari Banten, meskipun terlibat dalam proses pemalsuan, tetapi orang tidak menyadari kenapa? Karena dipakai pelepah, pelepah pisang ya, dibungkus sama pelepah pisang. Kesan etiknya itu ada masuk. Ya, jadi orang tuh menggiring opini, udahlah, nggak usah mikir yang lain-lain. Ini pasti asli, karena tergiring ke kesan etiknya tadi.
Kalau di luar negeri, hal itu tidak bisa dilakukan. Di sana jangankan nggak pelepah ya, pisangnya aja nggak ada, kan gitu ya. Misalnya rata-rata nggak, mereka impor dari Thailand ya. Nah, mereka pakai ini sebagai pengganti ya, madu. Ya, ini juga teh tadi bentuknya hanger, ya. Sekarang ini seperti ini modelnya. Karena seringkali tidak dipungkiri kita kesulitan loh ya. Coba sekarang kalau kita bikin teh, ya di rumah, ini gimana? Ya? Kadang kan masuk ke dalamnya, tau ya, kertasnya ya. Nah ini kertasnya di sana bentuknya agak kaku, ya, gambarnya kupu-kupu, jadi bisa ditempelkan di pinggir gelas. Mengapa demikian? Karena teh itu sendiri nggak boleh terlalu lama di dalam air panas, ya, karena kertasnya itu yang berbahaya. Ya paling nggak 5 menit. Ya rata-rata 5 menit bukan karena sudah merah, enggak, tapi kan memang batas toleransinya itu sekian, dan itu memang harus ditonjolkan juga di sini ya, dipesankan di sini ya. Nah ini juga ya spaghetti, bentuknya modelnya seperti rambut lurus ya. Nah lurus itu cantik gitu kan gitu ya. Nah seperti ini modelnya. Nah, mereka cantik, tidak ada yang patah-patah gitu ya. Nah seperti itu modelnya. Apalagi hitam dan sebagainya. Ya. Nah ini desain. Tadi sudah disampaikan bahwa desain itu adalah menjembatani komunikasi produsen ke konsumen. Ya. Aspek komunikasi ini paling penting. Sekali lagi saya sampaikan, aspek komunikasi ini paling penting. Ya. Kemudian mendesain itu melibatkan juga pengetahuan tentang bahan. Jadi tentunya harus mengetahui, memahami dulu produk miliknya apa. Yang mau dijual itu apa modelnya. Ya. Kalau misalkan yang mau dijual itu adalah petis, nah ini saya simbolkan dengan link ya. Ini mungkin ada belum banyak yang mengetahui ya. Tetapi kalau sudah melihat kemasannya bagus. Kenapa? Kemasannya pertama eksotik, kemudian yang kedua menggunakan bambu. Tadi saya sampaikan etnik, tetapi bukan itu sebelumnya. Ya etnik iya masuk juga, tetapi dipahami bahwa untuk proses petis, ya terasi dan sebagainya, bahan sekunder atau kemasan yang bisa meredam tanda petik baunya itu adalah dari bambu. Ya, maka Lick sangat pintar sekali dia mengkomunikasikan efektivitas dengan penggunaan bahannya, yaitu dari bambu khusus untuk petis. Di samping ya, tadi sudah pelajari ada interaksi antara bahan kemas dengan yang dikemas, antara bahan pengemas dengan yang dikemas. Mengapa kok menggunakan daun pisang katakanlah, bukan plastik? Ini ada. Ya, ada interaksinya di situ. Ada enzimnya, melibatkan mikroba dan sebagainya. Ya, termasuk ini bambu. Bambu juga demikian. Ya, nanti saya sampaikan penjelasan lebih lanjut. Ya, kenapa bambu? Nah, ini ya komposisi desain pada kemasan. Nah, harus kita antar dulu. Ya, komposisi desain pada kemasan itu apa aja? Yang pertama adalah adik-adik harus memainkan warna dengan tepat. Katakanlah kalau misalkan ini untuk makanan, biasanya dominasi warna hijau. Ya, karena hijau konotasi kita di bawah alam sadar kita terbentuk, ini artinya nanti mengarah pada natural, ya, bahan alam, kesehatan dan sebagainya. Ya. Kemudian biru, ini simbolnya biasanya dikonotasikan seperti samudra ya, luas, ya, menenangkan, damai, tetapi juga berbau teknologi. Ya, kalau tadi misalkan membuat kayak functional food dan sebagainya, gunakan lebih banyak warna biru. Munculnya futuritisnya ke sana. Ya, termasuk kuning. Ya, kuning itu jiwanya tenang, ya, dalam dan sebagainya. Seperti warna merah, ini ada simbol untuk keberanian, mendobrak, ya, hal-hal yang barangkali sudah baku, ya, untuk bisa kita kembangkan interaksi lebih lanjut. Kemudian yang prinsipnya adalah balance, kemudian ritme dan unity, kesatuan. Jadi adik-adik dalam posisi nanti diberikan space, ya, adik-adik harus memperhitungkan balance-nya, keseimbangan, ya, tata letak, logonya mana, desain sama tulisannya mana, itu penting, ya. Tetapi harus adik-adik pahami, ya,
Pertama adalah target pasarnya dulu. Nah, target pasarnya dulu siapa ini? Nah, biasanya ada di dalam ilmu psikologis ya. Ini mohon maaf kalau saya salah ya. Ini hanya sekedar saya pernah dulu di swasta ya. Itu juga mendapatkan pengetahuan praktis seperti ini. Nah, kalau misalkan katakanlah adik-adik targetnya itu adalah lebih banyak wanita, biasanya malah asimetris. Ya, wanita tuh suka bentuk-bentuk yang asimetris. Kalau pria biasanya simetris. Ini saya nggak tahu, benar nggak Mas Angga ini juga. Oh, ya. Jadi mungkin barangkali kalau misalkan parfum dan sebagainya ya ada mungkin apa? Biasanya bentuknya nggak imbang. Itu maksudnya. Ya, untuk produk-produk tertentu yang memang hanya mayoritas kaum wanita yang beli. Tetapi adik-adik kalau misalkan menjual makanan yang sifatnya universal, tentunya balance ini ya juga harus dipahami ya, disepakati rasanya. Ya. Kemudian ritmenya juga demikian, polanya harus selalu berulang. Ini penting, konsistensi juga penting. Ya. Nah, prosedurnya apa? Pertama adalah why dan how. Mengapa adik-adik harus membuat desain ini? Itu dulu ditelaah. Ini konsepnya adalah kita harus mengkaji kekuatan produknya kita apa. Opportunity, kesempatan kita apa. Jadi kekuatan sama kesempatan dari produk kita itu harus kita pahami dulu. Ya. Kemudian barulah kemudian adik-adik bisa meriset yang namanya buku ide. Itu buku ide berarti bukan dari buku enggak ya, kumpulan ide. Adik-adik bisa googling sekarang nanti ya produk-produk yang setipe atau setara. Modelnya itu seperti apa? Ini juga berlaku ATM, amati, tiru, dan modifikasi ke arah sana. Ya. Kemudian yang ketiga, langsung aja buat sketsa. Ya, saya pikir panjang, langsung buat sketsa. Kira-kira nanti tampilan produk kemasannya itu seperti apa, kemudian komposisi pada kemasan itu seperti apa. Sketsa ini mungkin barangkali ada tidak bikin 1, 2 ya, mungkin 3 lah katakanlah. Kira-kira bagaimana sih ada sketsa mungkin kalau produknya itu kayak misalkan tas jinjing ya, istilahnya mungkin barangkali mock up ya. Ada sih mockup tuh kalau memang, nah ini ya, sebetulnya saya ada software ya untuk bisa mendesain ya. Nanti kira-kira kalau produk ini diaplikasikan ke tas itu seperti apa ya. Produk ini diaplikasikan ke misalkan kotak ya, itu seperti apa. Jadi gambaran 3 dimensinya itu muncul. Real seperti itu nanti. Sehingga tidak sulit nanti membayangkan dalam skala produksinya. Ya kira-kira aktualnya itu seperti ini. Ya, nah kemudian barulah kalau ini selesai semua, adik-adik nanti buat layoutnya, ya. Jadi adik-adik intinya adalah hari ini saya minta adik-adik untuk membayangkan produk yang nantinya adik-adik akan bisa jual. Adik-adik selaku produsen juga sebagai desainer, ya. Nah produk itu nanti kira-kira kalau gambaran 3 dimensinya itu seperti apa? Jadi adik-adik bisa mendesain, ya, tampilan dari letak dilihat dari atas, kemudian dari samping, ya. Kemudian setelah itu nanti adik-adik bisa mempresisikan kira-kira di labelnya itu seperti apa. Ya, apa saja nanti yang dimainkan di situ, termasuk warna, tata letak dan sebagainya, termasuk logo nanti saya gambarkan di sini ya. Desain grafis, tentunya kita harus tahu ya, marketnya itu siapa. Apakah anak-anak atau orang dewasa, atau hanya orang dewasa saja, atau semuanya, ya. Sehingga gambar-gambar yang diberikan di situ sangat berbeda kalau ada dilihat. Produk untuk anak kecil ya dengan orang dewasa beda, ya kan? Beda. Nah, kemudian how ini cara menariknya, ya. What for untuk apa? Where ini nanti ini produknya ditaruh di mana? Apakah nanti ditaruh di supermarket ataukah di pasar? Ini berbeda, ya. Kemudian lihat di sini adalah fokusnya, kontrasnya, estetika, sama proporsi. Nanti sambil jalan coba saya share materi-materi terkait dengan ini ya di WA Group ya, nanti juga bisa diamati dan jadi inspirasi ya, ke arah sana. Nah, adik-adik, saya lanjutkan. Nah, terkait dengan brand atau logo ya. Ini nanti ada beberapa hal yang harus adik-adik pahami dulu. Yang pertama adalah dalam proses untuk mendesain ya, ini ada banyak hal pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan sosial, kemudian pendekatan taktis,
kemudian pendekatan estetika. Pendekatan sosial ini ada kalau memang itu untuk produk memang eksklusif ya, produk untuk wanita dan sebagainya, tolong berikan kesan yang mewah di situ. Bahkan juga ya banyak sekali produsen-produsen itu yang mungkin menggambarkan hal yang barangkali tidak bisa kita nalar ya, karena memang kita membidiknya itu di bawah alam sadar manusia. Mengapa? Satu, manusia itu suka dipuji, suka pamer. Ya enggak? Coba ada lihat di salah satu gerai waralaba makanan instan. Di situ kaca, ya kan? Kaca kemudian kita duduk dan bersantap di situ. Dilihat oleh banyak orang. Kenapa? Karena ada kesan ya, memang yang melekat pada manusia sejak manusia itu lahir, ingin dipuji, ingin diwah-wow gitu ya. Kemudian ingin pamer. Itu sifat yang melekat ya. Bahkan juga ini yang luar biasanya, pernah juga kejadian ya. Di Finlandia juga pernah dulu ya, tapi tahun lama tuh ya, saya ingat tahun 2001 atau kapan ya, 2002. Beli handphone, hadiahnya mobil, bayangkan. Balik, harusnya beli mobil, hadiahnya handphone, tapi beli handphonenya dimahalkan dulu. Karena apa? Karena ini merasa sudah diagung-agungkan ini produknya ini ya. Ada handphone yang namanya Pintu ya, dulu. Ya ini, aduh HP-nya apa ya, kayak nggak ada sistem operasinya, tapi ini ada layanan khusus, ya layanan khusus. Ini saya pernah tahu harganya itu ada sekitar 400 juta itu paling murah, handphone 400 juta. Itu layanannya apa? Sekali kita tekan, kita bisa reservasi di hotel manapun juga di seluruh dunia dengan eksklusivitas yang sangat tinggi, VVIP. Itu yang ditonjolkan kesannya, ya kesana. Kemudian yang kedua adalah praktis, ergonomis, fungsional. Jadi kalau misalkan makanannya itu memang dalam jumlah yang banyak besar, ya tentunya wadahnya harus tertutup rapat kan gitu. Kayak misalkan tortilla ya dan sebagainya, ya itu juga harus beda kemasannya ya. Kemudian estetika daya pesona satu kemasan, jadi memang harus kita runut pada awal pertama kali kita diskusi di sebelumnya, ya model-model pendekatannya seperti itu. Nah, jadi ini tadi saya sampaikan, kemasan itu selain memberikan informasi dasar, ya, juga ternyata saat ini berkembang tren, ya, sudah nggak saat ini ya, sudah lama, bahwa kemasan ini juga bisa dikoleksi, ya. Kemudian yang kedua, bisa dimanfaatkan setelah isinya habis. Tidak dipungkiri, ini kalau ini kedua ini memang dibidik oleh produsen memang, tapi nggak disadari, bukan ini ya, nggak disampaikan di awal. Coba adik, kenapa kok kecap misalkan harus pakai botol kaca? Supaya apa? Supaya setelah kecapnya habis, bisa diisi ulang. Yang kedua, kalaupun tidak, bisa diisi macam-macam ya, minyak gas dan sebagainya, tetapi kan labelnya masih ada. Ya, diharapkan kalau kita lihat, terus setiap hari itu ada promosi terselubung di bawah sadar kita. Kalau kecap harus lihatnya ini kan gitu. Karena setiap hari kita lihat, mau tidur lihat itu, mau tidur lihat itu kan gitu. Meskipun isinya sudah ganti. Black juga gitu kan? Bukan black ya apa? Isinya ya maaf saya sebut aja kongguan katakanlah ya, tapi isinya rengginang misalnya ya. Kenapa kok masih itu dipakai terus? Nah kan itu tadi supaya diciptakan awal bahwa sadar ya pemanfaatan selepas isinya habis. Ke arah sana ya, produsen menangkapnya ke arah sana ya. Inisiasikan pada hari ini ya, ada brand, tagline serta logo yang harus hati-hati kombinasikan di sini. Nah, brand, tagline atau logo itu apa? Ya, ini nggak usah saya terangkan secara mendetail. Ya, hati-hati coba lihat di situ. Ya, logo ini seperti ini. Ada di modelnya. Ya, ada logonya apa? IBM. Ya, ada logonya Apple. Ya, kemudian brand, yaitu adalah modelnya seperti ini. Ya. Benak yang melekat. Jadi apa artinya? Artinya adalah brand kalau sesuatu yang diinisiasikan dengan apa filosofi dari perusahaan tersebut yang dikendaki. Jadi kalau kita memakai, seakan-akan kita just do it. Ya. Nih kalau di sini apa? Ada terbayang apa? Produk apa di sini? Sepatu. Naik, ya sebut aja sudah nggak apa-apa. Ya, meskipun nggak di-endorse ya. Nah, kenapa? Begitu pakai Nice, merasa oh udahlah lakukan aja sudah, just do it. Jadi merasuk ya.
pesan moralnya dari produsen itu masuk. Sehingga akhirnya adik-adik menjadi loyalitas atau fanatik pada merek itu. Kalau nggak merek itu nggak mau saya pakai, nggak mau berangkat ke sekolah, kampus, kalau nggak pakai itu. Jadi sudah melekat psikologisnya, sudah kena dari hati-hati. Itu yang dinamakan dengan brand. Ketika semacam ya tagline lah gitu ya. We are Poly-J katakanlah ya. Poly-J kan punya juga ya. Tagline ya, sip ya, smart, inovatif, profesional. Jadi begitu adik masuk sini harus smart ya, inovatif, profesional, merasa bagian dari itu. Ini komunitasnya kaum ilmuwan semuanya gitu loh ya, rasa masuk ke situ. Nah, intinya ke sana. Jadi adik-adik nanti ya bikin kayak semacam apa yang jadi tagline atau ini keinginan dari strategis dari produsen ya. Kemudian yang kedua, adik-adik juga bikin kayak semacam logonya ke atas. Ya, logo kok tidak berasosiasi pada apa namanya pada produk gudang garam ya, rokok ya. Ini penemunya itu pada saat merenung mau ngasih logo apa, dia merenungnya itu di pabrik gudang. Dan memang gudangnya garam itu ya, yang ada di situ dekat kereta api. Akhirnya muncul libur, wah ini saya pakai ini sebagai apa namanya logonya untuk rokok. Nggak nyambung sama sekali dengan rokoknya ya. Bayangkan rokok kok ada gudang garam itu masuknya apa gitu ya. Karena itu tadi ya. Jadi filosofi dari penemunya itu memang pada saat memikirkan sesuatu itulah nilai historisnya itu, maksudnya sana hingga membedakan dengan produk-produk sejenis. Bayangkan kalau rokok simbolnya tembakau semua, nggak bisa dibedakan dari jauh. Ini mana ya rokok saya kan gitu. Ya, jadi memang logo itu asosiasinya memang ini harus berbeda dengan yang lain. Nah, adik-adik nanti bisa melihat logo-logo yang ada, karena logo itu ada beberapa macam, nggak harus gambar, tapi juga tulisan. Namanya logo type. Ya, jadi seni tulisannya itu ada. Itu memang logonya itu, misalkan produknya adik-adik apa nanti? Suar-suwir, tapi tulisannya S, wah merdeka ulah itu ya, itu sudah logo. Dan unik, karena tidak mungkin satu dunia itu punya logo yang sama. Jadi nanti adik-adik lihat nanti, ya. Lihatnya apa? Nah, nanti adik-adik bisa pakai programnya yang namanya TinyEye. Ya, TinyEye itu nanti bisa melihat apakah logo yang sudah digambar adik-adik difoto, ya, pakai HP, kemudian diupload di websitenya itu, dilihat ada kesamaan enggak dengan gambar yang ada di seluruh dunia. Kalau nggak ada, dia nanti akan menunjuk seniority-nya berapa persen. Ada enggak? Kalau nggak ada, pakai aja sudah. Bisa jadi nanti ini didaftarkan sebagai logonya, karyanya, adik-adik semuanya. Itu ya? Oke, barangkali nanti tinggal saya tunjukkan aja beberapa hal yang perlu ya. Nah ini ya, jadi modelnya seperti ini nanti adik-adik bikinnya, ya, kombinasinya, ya. Ini daun, ini nasi bakar kendil, ya, macam. Ini pemilihan huruf, font hurufnya, ya. Ini logo type-nya seperti ini. Kemudian warnanya hijau, ya. Karena terkait dengan makanan, ini kan dijual makanan kan? Ya, kombinasinya lebih banyak hijau. Kemudian ada ilustrasi simbolnya api, ya. Ini berarti memang harus dipanggang atau dibakar, gitu ya. Kemudian kendil, ya. Ini memang dikemas dalam wadah kendil memang. Memang ada apa adanya, ya. Jadi logonya itu dipasang di banner, orang sudah tahu ini nanti saya beli ini produknya dalam bentuk kendil gitu. Diarahkan ke sana, iya. Kemudian daun, ya, ini memang harus ada arah ke bahan alami, tidak menggunakan pengawet dan sebagainya. Jadi ini mengasosiasikan, ini penting, ya, penting. Dan ini adalah jembatan komunikasi antara produsen dengan konsumen. Adik-adik sebagai desainer hari ini. Ya, nah, saya tunjukkan beberapa web yang ada, ya. Nah, pertama adik-adik bisa masuk ke 1000.com. Ya, saya tahu ini pada saat saya menginisiasi untuk logo brandingnya Poly-J.
ya sebagai ketua panitia waktu itu ya tahun yang lalu. Nah ini benar-benar saya dapatkan informasi banyak sekali ya pesertanya itu dari sini. Nah ini ya bayangkan ya 1000.com itu yang menginisiasi dan yang membuat ya Trans7, Telkomsel ya, Baidu, Pertamina, DHL yang rancang ini. Ya. Nah, modelnya seperti apa? Ya. Contohnya ini aja sudah, ya. Hotel. Ya. Nah, konsepnya itu nanti diberikan. Jadi gini, produsen mengatakan, saya ingin membuat ini, konsepnya adalah ini. Nilai filosofinya adalah ini. Nah, ini nanti ya disampaikan di forum ini. Dia bayarnya 2,5 juta. Dalam 7 hari ada 194 pemain, termasuk adik-adik. Nanti kalau bergabung di sini, adik-adik menyampaikan produknya. Kayak semacam kontes gitu loh. Tapi ini kontes harian, tiap hari ada. Ini aja ada 13 kontes pagi tadi saya sebelum ke sini. Jadi ada 13 orderan gitu ya, katakanlah ya. Konsepnya ini. Boleh, saya juga boleh upload ke situ. Nah, dari 194 desain, kontraknya adalah 7 hari, ya. Kemudian kliennya ini milih ini untuk hotel ya, ya. Nah, ini yang dipilih dari 194 desain. Dapat sekian gitu. Gitu loh, kontes, dan ini tiap hari gitu loh. Ini yang luar biasanya ya. Kemudian TINI belum ada ya di sini ya. Nah, adik-adik nanti bisa ya gambarnya tadi itu difoto pakai kamera biasa HP ya. Kemudian di-upload di sini. Ya, upload. Nah, kemudian software yang ada di web ini nanti akan bisa menemukan apakah gambarnya adik-adik sudah pernah dibikin sebelumnya enggak. Jadi sebelum adik-adik upload juga ke 1000.com tadi, ya, juga upload untuk hari ini untuk pekerjaan kita, tolong adik-adik dibantu nanti bisa masuk ke tiniice.com. Gratis. Ya. Kalau sudah ternyata adik-adik itu menemukan similarity-nya, ya kita batasi similarity-nya memang tidak lebih dari 25%, itu kesepakatan internasional. Ya, kalau ada lengkung-lengkungnya dikit ya seperti lagu lah ya. Lagu itu terdiri dari berapa not itu ya. Apa istilahnya itu? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Mesti kalau ada kesamaan ya mesti ada, tapi memang tidak dipungkiri adanya kesamaan sehingga memang kita tetapkan 25%. Mungkin gaya lengkungnya dan sebagainya ya mendekati yang sudah ada di sini. Itu tidak masalah, tidak apa-apa. Pokoknya tidak lebih dari 25%. Kalau misalkan ternyata ada lebih dari itu gimana? Ganti aja warnanya, ganti aja cekungannya, katakanlah. Kemudian upload lagi, cek lagi. Gitu ya. Baik. Adik-adik, apa yang harus dikerjakan pada hari ini? Ya, simpel sederhana. Pertama adalah adik-adik harus menetapkan dulu, ya, produk penulisnya, pengetahuan tentang produknya. Tentu ini gampang karena adik-adik bertindak sebagai produsen, katakanlah ya. Ini nanti saya belum minta orderan ya, ke adik-adik ya, adik-adik belajar dulu. Kemudian setelah itu, ya, keunggulan sama kesempatan untuk bermainnya apa, adik-adik di situ. Kemudian riset. Kira-kira produk sejenis apa, kemudian setelah itu buat sketsa, ya paling enggak 2 sketsa lah ya, sketsa model, seperti apa nanti gambar kemasannya. Pak, gambar saya jelek, saya nggak nilai dari gambarnya jelek apa enggak, tapi bentuknya ya, fungsionalitasnya. Ya, kemudian setelah itu buat layoutnya. Ya, nah di dalam kemasan nanti ya, itu kan ada informasi label. Nah, jadi juga bikin logo sama brandnya, ya, termasuk apa saja yang perlu dicantumkan di situ. Ingat tadi yang saya sampaikan. Jadi pertama, ya kalau misalkan foto ya, itu kan memang di garis gini kan. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan antara atas, bawah, kiri sama kanan. Biar imbang. Jadi adik-adik meletakkan informasi tentang produk penulisnya tuh ya
informasi produknya itu seperti apa, di mana. Kemudian logo sama apa namanya brandnya itu letaknya di mana. Kemudian nama produsennya letaknya di mana. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ada gambar dulu sketsa produknya. Ya, modelnya seperti apa? Boleh tas bentuknya, boleh koper ya bentuknya apa ya, boleh kotak, boleh segi empat dan sebagainya. Ya, model-model seperti stunning yang tadi saya sampaikan itu ya. Kayak misalkan rokok peti mati gitu ya, modelnya gambar aja misalkan nggak tahu kayak itu, tapi rokok kan sudah tadi ya bentuknya seperti itu. Monggo silakan, hati-hati berkreasi ya sebaik mungkin. Kemudian setelah itu nanti kemasannya diletakkan di mana, kemudian gambar tampilan kemasannya seperti apa. Ya, bisa dipahami, ada yang perlu ditanyakan? Diskusikan, silakan. Pak, harus kemasan untuk produk pangan? Tidak harus. Ya, tidak harus. Boleh produk pangan, boleh jasa yang terkait dengan pangan, boleh juga. Ya, bebas. Ya, saya bebaskan supaya nanti tidak membatasi kreativitas dari adik semuanya. Ya, silakan. Ya, boleh produk turunan dari pangannya, ya, atau mungkin produk pendukung dari pangannya itu sendiri, ya, jualan penyedapnya atau apa, itu silakan, bebas. Yang lain, silakan. Sebelum kita kerja, Ini manual. manual dulu. Ya, manual dulu. Tapi kita nanti menggunakan TinEye, ya. Sama nanti kita coba kalau memang nanti ada waktu, coba kita lihat sih kira-kira nanti orderan apa yang diberikan pada seribu.com. Saya memang mengawali dari manual, kemudian setelah itu nanti mungkin kita bisa pakai kayak semacam software Photoshop dan sebagainya. Ya, tapi kalau dari hari ini sudah bisa terbiasa menggunakan itu, ya, Corel dan sebagainya, mau menggunakan itu atau mungkin barangkali Microsoft Paint sederhana lah ya untuk bikin supaya nanti gambarnya terlihat bagus, saya persilakan juga. Ya, itu nanti yang nanti bisa disampaikan dalam bentuk file. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, bisa pakai manual, gambar manual. Gitu ya. Saya bebaskan, boleh manual atau apa, silakan. Ya, karena memang perlu saya inisiasi dengan penggunaan software ya, Photoshop atau sejenisnya. Ya. Gitu. Tapi nanti wajib ada setelah selesai gambarnya diupload dulu di ini ya, supaya nanti benar-benar real seperti inilah pekerjaan seorang desainer ya. Jadi sekarang jadi desainer produk dan tidak sadari. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Jika tidak ada, Ferry, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.